Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta masyarakat untuk disiplin memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19, apalagi pada kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta. Selaras dengan hal itu, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan, proses penularan kasus baru terus terjadi dari hari ke hari dan penggunaan masker dapat menekan penyebaran COVID-19. Kita akan membahas hal ini bersama Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Halo Pak Pandu. Halo, selamat sore Mbak Tasya. Iya, selamat sore Pak Pandu. Saya ingin memeriksa dulu fakta yang dikatakan oleh Jubir Nasional Penanganan COVID-19 kemarin yang mengatakan bahwa kemungkinan penularan COVID-19 bisa turun 1,5% jika pelindung wajah digunakan. Apakah ini benar? Iya, pelindung wajah itu face shield ya. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan masker dan pelindung wajah. Itu jangan hanya pelindung wajah, tapi masker yang paling utama untuk mencegah penularan. Baik, jadi harus dua-duanya atau seperti apa Pak? Masker saja kurang cukup, harus pakai pelindung wajah juga atau? Ya tergantung. Sebenarnya kalau face shield itu untuk melindungi mata. Jadi kan penularan dari virus kan juga bisa melalui mata, semprotan, semburan atau percikan air liur dari orang bicara atau batuk itu bisa saja berterbangan masuk dari mata. Nah itu face shield sangat membantu. Tapi kalau kita punya pakai kacamata seperti saya ini cukup dengan masker. Itu yang menurut saya paling bagus. Tapi kalau mau dua-duanya akan lebih bagus. Akan lebih bagus, baik. Kalau kemudian dihubungkan dengan angka penularan atau penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia, ada 5 daerah yang tertinggi. Apakah memang itu kemudian ada hubungannya dengan ketidakmauan masyarakat menggunakan masker, Pak Pandu? Iya, salah satu itu. Jadi ketika penduduk sudah diizinkan keluar rumah, tidak perlu stay home, melakukan kegiatan aktivitas di tempat sebelumnya seperti tempat kerja atau bekerja di mau menghadiri pertemuan atau dan menghadiri kantor dan sebagainya, ini menurut saya harus menggunakan masker karena masker itu yang vaksin yang kita punya sekarang. Dari hasil penelitian dia mampu mencegah penularan lebih dari sepertiganya. Kalau setiap orang menggunakan masker itu akan jauh lebih efeknya jauh lebih besar. Nah, sudah wajib sebenarnya pemakaian masker di masyarakat pada semua wilayah di Indonesia seharusnya, bukan hanya di tempat yang tergolong tinggi saja. Karena kita tidak tahu sekarang ini siapa yang sudah membawa virus atau yang belum membawa virus. Karena di Indonesia ini dikatakan pola transmisinya adalah community transmission, jadi bukan mengklaster lagi. Oke, baik. Sudah harus wajib di seluruh daerah dan sosialisasi juga sudah tidak kurang-kurang dilakukan, Pak Pandu. Menurut pengamatan pribadi Anda sendiri, masyarakat kita masih ada tidak yang enggan memakai masker? Dan kalau menurut Anda mengapa demikian? Ya, masih banyak. Pertama, mereka tidak tahu gunanya pakai masker itu seperti juga menggunakan helm. Di masyarakat itu tidak paham bahwa ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pemerintah. Jadi menggunakan masker adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang lain sekitar kita, atau kepentingan keluarga kita. Sehingga sebenarnya kalau kita terus ingatkan pada masyarakat dan kita informasikan bahwa bagaimana manfaat pakai masker bagi kita semua, maka orang akan terbiasa menggunakan masker. Nah ini perlu dikondisikan terus-menerus. Jadi jangan lelah-lelahnya mengingatkan atau menginformasikan manfaat masker dan bagaimana cara memakai masker yang benar. Banyak orang pakai masker juga, tapi tidak benar. Misalnya masih bagian hidung sebelah atas masih terbuka atau hanya digantung di dagu. Itu kan tidak konsisten pakai masker. Yang menurut saya nggak ada gunanya seperti itu. Jadi gunakanlah masker kalau kita keluar dari rumah dan bertemu dengan apakah di transportasi publik, apakah di kantor, apakah di mal. Ini yang perlu kita menghindari kemungkinan terinfeksi daripada COVID. Karena COVID di luar itu masih banyak. Ini yang menurut kita harus waspada.
Iya, baik. Kalau kemudian kita menjumpai masyarakat atau orang di tempat kerumunan yang tidak menggunakan masker, apa saran Pak Pandu tentang bagaimana seharusnya kita bisa mengingatkan orang itu dengan baik? Ya, kalau di tempat umum ya kita bisa laporkan lah kalau ada petugas. Kalau nggak ada petugas ya kita bilang aja, Mas atau Mbak pakai masker untuk kita bersama. Nah ini perlu diingatkan. Memang mungkin mereka agak marah, tersinggung gitu ya. Tapi kalau dengan cara-cara yang baik gitu ya, tanpa memaksa, mungkin akan sadar bahwa ini untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan Mbak saja. Kalau masih enggan ya, kalau di satu tempat ya kita bilang sama petugas di situ, tolong diingatkan orang itu tidak pakai masker. Baik. Dan seharusnya di lingkungan tertentu ada petugas-petugas yang mengawasi untuk mengingatkan pada pengunjung atau pada orang-orang yang belum menggunakan masker atau menggunakan masker tidak benar. Baik, terakhir Pak Pandu, kalau sekarang banyak masyarakat yang menggunakan masker kain, kualifikasi seperti apa sebenarnya yang benar dalam menggunakan masker kain? Masker kain itu cukup baik ya sebenarnya. Jadi memang orang menganggap bahwa masker kain itu kurang baik gitu. Sekarang kalau kita lihat masker kain itu jangan yang tipis ya. Jadi masker kain yang kadang-kadang harus 2 atau 3 lapis itu akan lebih baik. Tapi kan seringkali jadi susah untuk bernapas dengan demikian. Dengan menggunakan masker yang kain itu yang sekarang diproduksi itu menurut saya masih bagus, masih yang penting pakai masker lah. Apalagi setiap orang pakai masker. Jangan dipaksakan untuk menggunakan masker bedah atau dan sebagainya, kan mahal itu. Itu kan sekali pakai gitu. Tidak setiap orang bisa membeli masker. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono sudah berbagi informasi bersama kami. Pemirsa, itu tadi Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia.